Para laitizen diharapkan untuk bangkit berdiri. Pembacaan teks Pancasila oleh Saudara William diikuti oleh seluruh laitizen. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, shalom laitizen. Berikan tepuk tangannya yuk. Oke, tadi kenapa sih kita baca Pancasila dulu? Ada yang tahu nggak kenapa? Oke, bener banget ya. Kita baru saja merayakan Hari Pancasila pada tanggal 1 Juni kemarin. Yuk, sebelum kita memuji Tuhan di sore hari ini, aku mau denger sama-sama ya. Semangat yel-yel kita. Laitizen, light up around. Oke, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita mau puji Dia, kita mau tinggikan nama Dia. Amin. Yuk berikan tepuk tanganmu yuk. Sama-sama kita nyanyi. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Kadang bernafas memuji
adalah Bapa yang mengasihi engkau. Kasihnya terlalu sempurna. Tapi kita semua mendapatkan itu. Kasih yang dari Yesus tercurah buat setiap kita. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau sendirian. Sebab dia adalah Bapamu. Dia adalah sahabat. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita resapi setiap kata-kata yang ada. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah, Bapa yang sangat sayang, sangat peduli dengan setiap kami. Biarkan kami terus menyembah Engkau Tuhan, kami terus memuji Engkau. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji dan yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat setiap netizen yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bisa sama katakan amin. Silahkan duduk teman-teman semuanya. Selamat sore teman-teman. Selamat sore teman-teman. Biar semangat dong. Sekali lagi selamat sore teman-teman. Tetap semangat. Kalian tuh masih muda, masih remaja, masih semangat loh. Oke? Hari ini nggak jadi Cece ya? Minggu depan. Oke. Ya, mulai ditampilkan judulnya. Teman-teman, hari ini tema firman Tuhan, tema sharing malam sore ini adalah blueprint. Ya, saya di WA sama Veca, Kak Veca blueprint katanya ya. Jadi saya teman-teman pasti tahu ya blueprint ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ayatnya adalah dari Efesus 5 ya. Di Efesus 5 15 sampai 17. Ya. Kita baca sama-sama, teman-teman suaranya keras ya. 1 2 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, amin. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan evil. Ya, hari ini adalah hari-hari setan katanya. Nah, teman-teman pernah itu nggak sih waktu teman-teman tuh sebagian besar buat apa? Sekarang umur kalian berapa sih? Rata-rata 15 ya. Coba ya kita hitung-hitungannya. Boleh ditampilkan lagi? Diklik aja, tolong. Nah, ya oke. Nah ini teman-teman. Rata-rata umur teman-teman sekarang 15 ya. Jadi kalau kita bilang umur manusia berapa? 70 tahun. Sekarang udah 15, sisanya 55 tahun. Masih lama, 55 tahun loh. Kalau saya udah 50 lebih, berarti tinggal 20 tahun teman-teman. Teman-teman masih baru seperempatnya, seperlimanya, masih lama. Jadi masih bisa main-main dulu, masih bisa ngerjain hal-hal yang lain dulu, fun dulu, have fun dulu, gitu ya. Tapi coba lihat teman-teman, kalau kita coba hitung. Buat tidur rata-rata lah ya 6 jam. Mungkin ada yang 8 jam. Kalau hari Sabtu mungkin bisa 10 jam. Bangunnya jam 10, jam 11. Ya, ada juga 5 jam. Tapi kita ambil rata-rata 6 jam aja. Dikali 365 hari. Kali 55 tahun. Itu masih itu bukan 40, 55 teman-teman ya. Tapi saya udah hitung. Jadi 55 tahun ya. Itu ada di sekitar jadinya 120.450 jam, sama dengan
Kurang lebih kalau kita jadiin tahun 13,75 tahun. Untuk sekolah, belajar, kalau nanti sudah kerja gitu kan ya, kurang lebih 8 jam lah ya. Sekolah kita 5 jam, belajar di rumah atau nanti kerja jam 7 sampai jam 8 sampai jam 5, kurang lebih 8 jam. Itu ada 13,26 tahun. Makan, istirahat kalau orang kerja satu jam. Makan pagi, makan siang, makan malam kurang lebih 2 jam sambil ngobrol. Ada 4,58 tahun. Mandi. Ya. Kalau yang cowok mungkin nggak sampai 1 jam ya. Tapi kalau yang cewek 1 jam, 1,5 jam tergantung lah ya. Kalau pakai bathtub ya bisa 2 jam gitu kan ya. Nah, tapi ambil rata-rata 1 jam aja. Itu udah 2,29 tahun teman-teman. Hanya untuk mandi. Untuk jalan dari rumah ke kantor, dari rumah ke sekolah pulang lagi. Kalau yang dekat enak beberapa menit, nggak sampai setengah jam. Kalau yang jauh, ya bisa lama 2 jam. Kalau yang nanti kerja, rumah di Cikarang, kerja di Jakarta, pulang pergi bisa 4 jam teman-teman. Ya, kita ambil 2 jam aja, itu sudah 4,58 tahun. Belum kalau kita main chatting, sosmed, update Instagram, TikTok segala macam. Sehari berapa jam? Tergantung ya. Kalau libur bisa 10 jam, 12 jam hanya untuk sosmed. Ya, kita ambil rata-rata 3 jam aja sehari. Itu sudah 6,8875 tahun. Jadi kalau di total 45 tahun, 35 tahun teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman bilang sisanya tinggal 55 tahun, oh masih lama, masih 55 tahun. Dikurang 45 tahun, sisa 9 tahun lebih loh teman-teman waktumu. Waktumu tuh tinggal 9 tahun lebih. Mau pakai buat apa teman-teman? Mau kau pakai buat apa? Ini belum dihitung kalau misalnya pipis, ngobrol, kalau lagi bete sambil bengong-bengong, liatin bintang. Belum kalau lagi galau, lagi melo, tambah banyak lagi waktunya. Jadi jangan dibilang oh masih 55 tahun. Ternyata tinggal 1/5, 1/6 dari 55 tahun waktu teman-teman loh. 9 tahun. Waktu saya lebih dikit lagi. Mungkin sekitar 4-5 tahun saja, mungkin di bawah itu. Waktu efektif yang kita pakai buat membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi dikatakan hari-hari ini adalah jahat, betul. Kita main sosmed nggak apa-apa, masih lama. Kan saya sudah sekolah, sudah ngerjain PR, sudah pelayanan, boleh dong me time. Sosmed, ya boleh teman-teman. Tapi ingat, waktumu jangan habis buat itu aja, gitu kan ya. Efektif lah, ya. Jadi waktu 9 tahun itu teman-teman mau pakai buat apa? Teman-teman pikir, ya. Jadi kalau tadi judulnya blueprint, nggak bisa ya? Oh ya ini. Jadi kalau dibilang definisi blueprint itu kalau menurut Oxford Dictionary adalah detailed description of a plan. Deskripsi yang mendetail mengenai suatu rencana. Ya. Kalau kita tahu sebenarnya istilah blueprint itu diambil dari para arsitek yang menyebut gambar rencana. Teman-teman tahu pasti ya blueprint ya, gambar rencana bangunan itu ada blueprintnya, tampak atas, tampak depan, tampak samping. Nah itu blueprintnya detail. Ada ukurannya berapa kali berapa, kalau tingkat tingginya berapa, lebarnya berapa. Nah, tapi karena istilah blueprint dipakai untuk kita. Ya. Tahukah teman-teman atau kita semua blueprintnya Tuhan buat kita semua? Pasti dong, Tuhan punya rencana, punya blueprint buat Siska, buat Lydia, buat Veca, buat teman-teman semua. Karena kan Tuhan yang ciptain kita. Pasti ada rencana Tuhan dong, nggak mungkin cuma kebetulan atau cuma iseng-iseng. Ya udah saya ciptain Lydia dah.
Terus nanti tujuannya apa? Ya terserah Lydia aja. Nggak mungkin gitu kan teman-teman ya. Pasti Tuhan punya satu rencana khusus buat kita semua. Blueprintnya Lydia beda dengan saya, beda dengan Veca, beda dengan William. Pasti beda. Nah, tugas kita untuk menemukan blueprint itu teman-teman. Banyak orang nggak bisa mencapai impiannya karena mereka tidak tahu blueprintnya, tujuan hidupnya. Mereka nggak ngerti. Ya jalani aja, sekolah ya sekolah, belajar. Ketika sudah kelas 9, 3 SMP atau kelas 10, 1 SMA, nanti kuliah mau ambil jurusan apa? Belum tahu. Padahal sudah sebentar lagi mau kuliah. Belum tahu. Nanti dia dipikirin masih lama apanya teman-teman? Cepat loh waktu. Ya. Jadi banyak orang nggak bisa mencapai impiannya karena mereka nggak tahu tujuannya apa. Teman-teman, salah satu presiden Prancis, saya lupa yang ke-23 apa keberapa kalau nggak salah. Sewaktu dia kecil, umur 9 atau 10 tahun, dia berkata begini, saya tuh bukan bercita-cita jadi presiden. Saya bukan ingin jadi presiden, tapi saya harus jadi presiden. Itu dia masih umur kecil, teman-teman. 10 tahun. Dia sudah berkata seperti itu, saya harus jadi presiden. Ketika dia tahu tujuan hidupnya, maka dari kecil dia sudah mempelajari step untuk dia bisa jadi presiden. Dan tercapai, teman-teman. Ya. Jadi sangat penting blueprint buat kita semua. Nah, sekarang apa sih definisi sukses yang kita tahu? Kan katanya kan blueprint tahu tujuan hidup. Berarti tujuan hidup saya mesti sukses nih. Nah, sukses itu apa, teman-teman? Kalau secara umum kita tahu kan, sukses itu bukan cuma materi, tapi berkat Tuhan yang lainnya juga banyak, kesehatan segala macam. Tapi teman-teman tahu gak, secara tanpa sadar di pikiran kita itu konsep dunia yang masuk. Contoh, kalau kita reuni nih, teman sekarang masih SMP, SMA ya. Saya waktu itu tahun berapa, ada dibilang katanya reuni ke 25 tahun sejak lulus SMP. Jadi ada reuninya juga teman-teman nih, 25 tahun sejak lulus SMP. Nah, ketika ketemu apa yang ditanya? Apa yang diobrolkan? Lu kerja di mana? Oh, sekarang gini-gini, jadi apa? Direktur. Terus ketika datang, naik mobilnya apa? Oh, Mercy lo. Pakai jam tangannya apa? Oh, Rolex. Omega. Dia sukses loh udah sekarang. Padahal dulu tuh dia paling bandel loh. Dulu itu William paling bandel loh. Sekarang direktur loh, atau sekarang punya perusahaan, punya pabrik, rumah di mana-mana, perusahaan di mana-mana. Sukses loh dia. Itu yang kita pikirkan kan secara nggak sadar. Walaupun kita tahu nih sebagai anak Tuhan, itu bukan ukuran sukses. Tapi saya tanpa sadar, lalu itu ketemu teman lama, sekarang lu gimana kabarnya? Ketika dia bilang, saya jadi hamba Tuhan. Ya, cuma hamba Tuhan. Sekarang saya kerja di gereja, bagian multimedia. Ya, cuma multimedia. Berapa sih gajinya? Pandangan kita, konsep kita udah ya, nggak hebat lu, nggak sukses. Tapi ketika dia dengar, kerjanya satu perusahaan multinasional, sebulan tuh bisa 4 kali, ntar ke Eropa, ntar ke Singapura, ntar kemana. Makan pagi di Singapura, makan siang udah di Eropa, makan malam udah di Eropa, besok lagi udah kemari lagi. Luar biasa ya hidupnya, sukses. Itu yang kita pikirin teman-teman. Tanpa sadar kan? Kita lihat satu klip coba teman-teman. Boleh ditampilkan? Don't worry. Any mistake is an income, is a wonderful revenue for you. So I told myself and told my young people, before 20 years old, be a good student. When you do entrepreneur, just learn some experience. Before 30 years old, follow somebody. Go to a small company.
Normally in a big company, it is good to learn processing. You are a part of a big machine. But when you go to small company, you learn the passion, you learn the dreams. You learn how to do a lot of things at one time. So before 30 years old, it's not which company you go, it's which boss you follow. It's very important. A good boss teaches you differently. And from 30 to 40 years old, you have to think very clearly when you're working for yourself. If you really want to be entrepreneur. When you're 40 to 50 years old, you have to do all the things that you are good at. Don't try to jump into the new area. It's too late. You may be successful, but the rate of dying is too big. So 40 to 50, think about it. How can you focus on things that you are good at? But when you are 50 to 60 years old, work for the young people. Because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. So when you are over 60 years old, spend time for yourself. On the beach, sunshine, right? It's too late for you to change normally. But this is my advice to the young people. 25 years old, make enough mistakes. Don't worry. You fall, you stand up. You fall, you stand up. Enjoy it. 25 years old, enjoy the show. Oh, I regret a lot of things. I regret that I should never meet the media. I regret I should not speak in the public because I could have my own privacy. I regret that I working so hard, spend so little time with my family. And I regret that if I have another life, I would never do things like this. And my wife just said, you do not belong to me, you belong to the Alibaba. But, life is so short. It's all about experience. People see different view. Some people think you're rich, you're successful, but maybe not. Some people say, this guy does not have money, he's a terrible guy. Maybe not. So everybody chooses his own life. I cried. Never sort of we had a lot of problems that people never thought. Because running a company for 34,000 young people, operate a company for more than 500 million people. If 500 million people, if 1% of them are bad guy, you got a 5 million bad guy. Oh, it's headache. But it's too late to regret. Forget about regret. Think about, I have another 10, 20 years to go. So enjoy the show, enjoy the ride. You are the same. Jack Ma ya, pemilik Alibaba. Nah barusan dia bilang itu yang diajarkan tentang kiat-kiat dia. Tapi itu kalau itu menurut ukuran dunia teman-teman. Jack Ma bilang kalau di bawah 20 tahun kalian sekolah berbuat salah nggak apa-apa, bangkit lagi. Itu benar teman-teman. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun itu sangat benar. Dia bekerja keras. Tapi hasilnya apa? Dia sudah umur sekian 60 tahun lebih, ternyata dia menyesal teman-teman. Dia bilang kalau saya boleh ulang, saya tidak akan melakukan itu semua. Bekerja sangat keras sehingga tidak punya waktu untuk keluarga. Istri saya bilang, lu bukan milikku, kamu bukan milikku, kamu milik Alibaba. Karena sebagian besar waktu dia untuk perusahaan dia. Dia seorang yang sukses menurut ukuran dunia. Dia bisa mencapai mimpinya. Ya, itu karena dia punya positifnya apa? Dia punya tujuan hidup, teman-teman. Dia punya blueprint yang dia lakukan step by step. Tetapi itu menurut ukuran dunia. Alangkah baiknya ketika engkau punya blueprintnya Tuhan ditambah dengan hal-hal yang tadi.
teman-teman bisa fokus. Oh, tahu nih blueprintnya Tuhan, saya akan jadi apa 20 tahun lagi, saya akan bergerak di bidang IT, bergerak di bidang makanan, kerja di bidang misi, di ladang misi. Dari sekarang sudah bisa fokus teman-teman, selangkah demi selangkah. Oh, kalau memang blueprint Tuhan buat saya akan di ladang misi, berarti saya harus belajar berbagai macam bahasa, Inggris, Mandarin, Jepang, yang lain-lain. Ya kan? Tapi kalau ternyata blueprintnya Tuhan buat saya itu di IT loh. Ya belajar, ambil kursus, buku-buku. Sekarang kan semua tinggal klik, semua ada. Belajar coding, belajar IT, belajar apa, semua ada. Kuliah ya ambil sesuai dengan jurusan. Pelayanan ambil sesuai jurusan multimedia. Pasti engkau akan bisa mencapai tujuan Tuhan, blueprintnya Tuhan. Ya. Nah, apa sih jadi sukses itu menurut ukuran anak Tuhan, teman-teman? Ya. Jadi sukses itu menurut ukuran anak Tuhan apa? Kalau tadi kan menurut ukuran dunia, sukses itu ya punya perusahaan, punya deposito sekian miliar, punya tabungan. Tapi kalau menurut kerajaan Allah apa? Susah itu ketika engkau mencapai, menggenapi rancangan Tuhan dalam hidupmu. Setuju ya? Pasti setuju ya? Susah itu adalah ketika engkau mencapai blueprintnya Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidupmu. Nah, jadi apakah itu pengaruh dengan berapa banyak harta yang engkau miliki? Kita lihat ya teman-teman ya. Di Matius 26 ayat 7. Baca sama-sama Matius 26 ayat 7, 1, 2, 3. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Tentu pasti ingat ayat ini ya. Yang dilakukan perempuan ini sederhana gak? Sangat sederhana. Setelah ayat ini, sebelum ayat ini, apakah diceritakan tentang dia? Oh, setelah mengurapi kepala Yesus dengan minyak wangi, perempuan ini pergi ke kota lain, berkhotbah, 5.000 orang bertobat, pergi ke Eropa, pergi ke kota lain, 5.000 orang bertobat. Apakah diceritakan? Tidak, teman-teman. Tapi Yesus bilang apa? Dimanapun Injil ini diberitakan, perempuan ini akan ikut diberitakan. Yang dilakukan sederhana gak? Sangat simple. Cuma menuangkan minyak ke atas kepala Yesus. Tapi dia sudah memenuhi tujuan hidupnya, teman-teman. Dia sudah memenuhi blueprintnya Tuhan untuk dia. Jadi nggak perlu tuh yang wow, luar biasa loh. Nggak perlu tuh. Kalau di medsos bikin konten, wih dia hebat. Nggak perlu teman-teman. Sangat simpel kok. Dia kenal Tuhannya, dia lihat Tuhannya, dia cuma tuang, dia mengurapi Tuhan Yesus, sudah. Tapi dia menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup dia. Ya, jadi nggak perlu yang luar biasa. Kan tadi saya bilang setiap orang punya blueprint yang beda-beda. Ya, coba kita lihat satu lagi. Ya, Kisah 9 ayat 17 saya bacakan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Teman-teman ingat ya, Saulus sebelum berganti nama menjadi Paulus, dulunya apa Paulus? Seorang yang menganiaya jemaat Tuhan. Dia bawa surat dari penguasa, dia datang ke kota itu,
untuk tujuannya mencari jemaat Tuhan dan menganiaya. Tapi di tengah jalan apa yang terjadi? Sebuah sinar tiba-tiba menyinari Saulus dan dia menjadi buta. Kemudian Tuhan bilang, pergilah ke satu kota, dan Tuhan bilang apa ke Ananias? Pergi, doakan Saulus supaya menjadi terbuka matanya. Jadi Ananias pergi ketemu Paulus, dia doakan, Paulus melihat. Udah, itu aja teman-teman. Sebelum dan setelah itu nggak disebutin lagi nih Ananias. Simple juga kan? Tetapi dia sudah menggenapi rencana Tuhan dalam hidup dia. Nah, Paulus beda lagi. Paulus, blueprintnya Tuhan buat Paulus beda kan? Tuhan bilang, aku akan memakai dia untuk kemuliaanku. Dan kita tahu Paulus menjadi salah satu rasul yang luar biasa. Sampai hari ini kita semua lihat bagaimana hasil pelayanan Paulus. Jadi emang ada orang yang dipakai secara kebangsa-bangsa, ke luar biasa, khotbah, memenangkan jiwa. Ada orang yang dipakai Tuhan untuk simple, teman-teman. Ananias simple, cuma doain Paulus supaya melek. Tapi kalau nggak ada Ananias, ya Paulus tidak melek, teman-teman. Kalau Ananias, dia enggak Tuhan, Paulus kan jahat, kan sempat di situ kan di sana kan di Alkitab tuh. Saulus kan jahat, saya nggak mau. Tuhan pakai yang lain bisa kan? Tapi Ananias tidak menggenapi blueprintnya Tuhan, rancangan Tuhan. Ya. Jadi konsep sukses sangat berbeda, teman-teman ya, antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Kerajaan dunia sukses itu mesti wow, sesuatu yang luar biasa. Tapi kerajaan Allah enggak. Jadi ketika hari ini engkau pelayanan, saya kan cuma asyir, cuma beresin bangku, cuma tim doa di belakang, nggak ada yang lihat. Nah, bukan teman-teman. Ketika itu memang blueprintnya Tuhan, engkau sudah menggenapi rencana Tuhan. Ya, kita lanjutkan. Ya, ketika kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, itu membuat kita memiliki prioritas dan lebih fokus. Tadi saya bilang ya. Kalau kita udah tahu blueprintnya Tuhan, kita tahu, oh saya harus ambil bahasa, saya harus ngambil IT, saya harus ini. Maka sejak dari sekarang, walaupun masih SMP, SMA, sudah ke arah sana teman-teman. Ya, tadi Presiden Prancis ketika dia tahu saya harus jadi presiden, dia mulai walaupun dari kecil. Ya. Jadi blueprintnya Tuhan bisa menentukan arah kehidupan kita. Ya, tracknya kita, jalannya kita. Ya, semua yang kita lakukan akan mengarah ke tujuan hidup kita. Ya, apa sih sebenarnya tujuan melayani teman-teman? 3 ini ya. Jadi potensi semakin maksimal sesuai dengan blueprint ya. Jadi kalau tadi saya bilang, oh pelayanan saya kan cuma di belakang multimedia, simple lah, kecil lah, dibandingin sama Lydia, sama Siska, udah khotbah, William udah khotbah, Veca udah khotbah, saya mah enggak lah, di belakang aja saya minder. Enggak teman-teman, mungkin memang talentanya, memang blueprintnya, memang tujuannya Tuhan beda teman-teman. Jadi jangan merasa saya kecil, saya nggak bisa apa-apa. Enggak teman-teman ya. Jadi walaupun kelihatannya pelayanan kecil, itu kelihatannya menurut kita kan, menurut ukuran kita, menurut ukuran dunia. Tapi di mata Tuhan sama teman-teman. Kalau Tuhan misalnya blueprintnya Tuhan buat Veca itu harus ke Papua, melayani di sana, misi di sana. Tapi Veca bilang, nggak mau Tuhan, Papua serem, saya nggak mau. Saya mau di sini aja, sudah nyaman. Di sini saya bisa khotbah, bisa bikin tema, bisa kenal teman-teman yang asik loh.
Nah, apakah sudah memenuhi blueprintnya Tuhan? Enggak. Beda dengan Brian. Brian itu Brian mah nggak bisa apa-apa. Nggak pernah khotbah, nggak pernah ini, cuma di belakang doang. Tapi kalau itu rencana Tuhan buat dia, tujuan Tuhan buat dia, buat Brian, yang memenuhi tujuan Tuhan siapa? Brian apa Veca? Pasti Brian. Walaupun kelihatannya simple di pikiran kita kan, tapi di hadapan Tuhan, Brian yang memenuhi rancangan Tuhan. Jadi jangan berkecil hati. Oh, IQ saya cuma di bawah gocap, nggak bisa apa-apa. Nilai saya jeblok. Mana mungkin saya dapat beasiswa? Mana mungkin saya bisa dapat kerja yang bagus di kantoran? William itu IQ-nya, 300. Cuma saya lihat baca buku doang, langsung ingat luar kepala. 50 halaman cuma ingat semua. 300 IQ-nya kan. Wah, saya mah nggak bisa apa-apa nih. William dong. Enggak begitu teman-teman. Jangan kecil hati. Tuhan bilang apa? Yang terkecil dari kerajaan sorga akan membuat malu yang terbesar dari dunia. Ketika engkau bertemu Tuhan Yesus, ketika engkau menerima hikmat Tuhan, maka engkau menjadi besar di dunia ini. Engkau akan memalukan orang-orang berhikmat dari dunia ini. Ya, jadi jangan berkecil hati. Ya, hikmat Allah itu yang terutama. Oke, kita ngomong sekarang ini apa? Ya, kadang-kadang teman-teman, gimana sih caranya nemuin blueprint saya, nemuin rencana Tuhan dalam hidup saya? Saya udah pikirin, kok nggak ketemu ya? Ya kan, biasanya itu pertanyaannya kan. Bagaimana saya tahu rencana Tuhan dalam hidup saya sih? Saya nggak ngerti nih, gimana caranya? Kalau yang orang-orang lain kok tahu sih tujuan hidupnya kok tahu? Kok saya nggak tahu, nggak nemu-nemu tuh? Gimana caranya teman-teman? Ya saya ambil contoh di pelayanan ya. Kalau di pelayanan itu kan ada pelayanan umum, ya. Jadi ketika kita lulus SPK, teman-teman lulus SPK, ya jalanilah semua hal. Mungkin jadi asyar, jadi pembina SPK, ragu kerja, multimedia, di doa, di admin. Coba aja dijalanin. Nanti biasanya tuh ada tahu, oh berarti passion saya di sini. Saya tuh kalau ketemu orang baru, saya salami, itu saya senang loh. Ketika saya ketemu orang baru, saya perhatiin, saya kunjungi, itu saya senang loh. Lah passionmu di situ, gitu kan. Nanti pelan-pelan Tuhan akan bawa. Jadi ketika sudah tahu, biasanya ada peneguhan. Jadi baru nanti pelayanan khusus. Ketika kita tahu baru, oh ternyata lu ini tuh di gembala ya. Kalau ngomong sama lu biasanya orang adem gitu kan ya. Kalau ngomong sama Lydia, orang makin kepahitan gitu ya. Udah ikut SPK ngomong sama Lydia, akhirnya ikut SPK lagi gitu ya. Tapi kalau ngomong sama Veca, adem gitu kan ya. Sudah kepahitan begitu ngomong Veca, adem. Nah, jadi tahu teman-teman ya. Biasanya gitu pelayanan khusus. Apakah atau jadi guru, pengajar? Oh kalau dia yang ngajar, dia yang di SPK dia yang ngajar atau yang dia yang khotbah, itu saya ngerti itu jelas step-stepnya. Jadi dari sini ke A, ke B, ke C, ke D. Tapi kalau si B yang ngajar, begini, wah udah lupa sampai kejauhan, mau nutup lagi balik lagi susah gitu kan ya. Lupa tadi sampai mana ya gitu kan ya. Nah jadi tahu, oh ternyata pengajar. Nah itu teman-teman, jadi jalani aja semua nggak apa-apa. Ikuti doa, ikuti pembina, ikuti multimedia, nanti lama-lama tahu. Ada pelayanan khusus. Oh ternyata blueprintnya atau rencana Tuhan atau saya passionnya tuh di sini loh, gitu. Ya, ini ada saya ini. Nah,
Jadi seperti ini, dijalani aja teman-teman, didoakan, itu kan ya. Nanti biasanya kita tahu tadi passionnya. Oh, ketika saya di multimedia, saya menikmati loh. Ketika edit, ketika saya share, ketika saya ambil kamera, itu saya menikmati loh. Nah, itu salah satu passion. Terus biasanya ada yang mendegukan, iya loh, benar loh. Kalau Brian yang syuting, itu biasanya sudut pandangnya, pengambilannya memang lain dari yang lain, nggak umum. Sudut pandangnya selalu bagus. Atau kalau foto, selalu fotonya hasilnya bagus, nggak umum. Nah, itu biasanya ada peneguhan. Dari teman-teman, dari orang sekitar ada peneguhan. Oh, kalau dia yang doa, wah luar biasa. Kalau doain orang sakit, sembuh terus tuh. Kalau gue yang doain sembuhin orang sakit, malah dead, itu kan ya. Malah makin sakit nggak sembuh-sembuh. Tapi kalau dia yang doain sembuh, nah itu kan salah satu peneguhan. Ya, apakah nanti karunia gembala atau menasihati? Biasanya itu teman-teman. Ya. Kemudian ini ada satu statement saya pernah dengar bagus, makanya saya tulis di sini teman-teman ya. Statementnya bagus. Kalau setan nggak bisa menghentikan kita, saya dan teman-teman jadi anak Tuhan, dia akan berusaha menghentikan kita menemukan panggilan kita. Tapi kalau dia tidak bisa mencegah kita menemukan panggilan kita, dia akan berusaha menghentikan kita di tengah-tengah. Kita semua anak Tuhan ya teman-teman, sudah terima Yesus. Nah tadi ketika Tuhan nggak bisa mencegah untuk kita menerima Tuhan Yesus, dia berusaha mencegah untuk kita menemukan panggilan Tuhan, blueprintnya Tuhan. Kan kalau nggak ketemu panggilan kita apa? Kita kan hidup, harusnya Tuhan bilang ke sini, kita bisa melenceng ke sini. Itu yang dilakukan sama setan. Oh, kalau dia nggak bisa menemukan panggilan, berarti kan dia tidak memenuhi rencananya Tuhan. Tapi kalau itu pun dia nggak bisa hentikan, kita sudah menemukan panggilan Tuhan, dia akan berusaha menghentikan di tengah-tengah. Ketika Veca sudah dipanggil melayani di Papua, ini bukan nubuat ya Veca ya, bukan nubuat loh. Nah, Veca sudah berusaha, oh iya Tuhan saya mau. Tapi tiba-tiba setan berusaha menghentikan di tengah jalan supaya Veca enggak pergi ke Papua. Tiba-tiba ada cowok yang deketin, ganteng, baik, rohani. Yuk merit yuk jalan yuk. Nanti kita pindah ke Inggris yuk, ke London lah. Daripada ke Papua sama London, pilih mana teman-teman? Wah, London. Dia ke sana ke London. Akhirnya tidak memenuhi panggilan Tuhan. Ya. Ayat terakhir Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jelas ya teman-teman ya. Di sini dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaannya Tuhan yang Tuhan mau, tujuan Tuhan, rancangan Tuhan yang dipersiapkan. Jadi memang Tuhan sudah siapkan loh. Buat setiap kita, buat saya, buat teman-teman sudah dipersiapkan. Makanya tadi ada blueprintnya Tuhan, itu yang harus kita temukan, blueprintnya Tuhan, sehingga tujuan hidup kita jelas dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, nggak melenceng. Ketika teman-teman sekolah, teman-teman ambil kuliah, teman-teman bekerja, teman-teman pelayanan, sesuai dengan blueprintnya Tuhan. Ya, caranya gimana menemukan blueprintnya Tuhan? Ya tadi kalau di pelayanan, atau kalau saya boleh bilang secara umum, walaupun kita balik lagi ke AHA yang utama teman-teman. Ya saat teduh teman-teman, intim dengan Tuhan. Saat teduh, doa, baca firman Tuhan, engkau intim dengan Tuhan, maka pasti engkau menemukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jadi tetap balik lagi ke basic teman-teman. Doa, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ya, amin. Oke, kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, sore hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh terus mencari wajah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau mempunyai blueprint buat setiap kami Tuhan. Rancangannya indah buat setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menemukan Tuhan rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Visi-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan mampukan untuk kami boleh tetap fokus Tuhan. Sehingga kami boleh menjalani langkah demi langkah Tuhan untuk mencapai tujuan yang Engkau persiapkan buat setiap kami Bapak. Terima kasih buat semua yang hadir, biarlah kasih, biarlah kemampuan dari Engkau Tuhan, kesetiaan boleh ada Tuhan, sehingga kami boleh menemukan blueprint yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih kalau sebentar kami mau menerima perjamuan kudus, Engkau yang kuduskan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Yesus. Mari teman-teman, kita siapkan roti dan anggur. Karena salibmu Mari kita bangkit berdiri. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna atas setiap kami Tuhan, ketika Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus, untuk datang ke dunia, dan Dia mati untuk mulai menebus setiap dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh diselamatkan dan boleh menerima hidup yang kekal itu Bapa. Terima kasih buat karya terbesar Yesus dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau makan jamuan kudus-Mu. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang."
Terima kasih, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan buat tubuh-Mu, buat darah-Mu Tuhan. Kami sudah disucikan, dilayakkan, kami sudah ditebus dari dosa Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan hidup yang kekal itu Tuhan. Biarlah setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Yes. Silakan duduk teman-teman. Halo Laitizen. Oke, tadi kita sudah mendengarkan firman yang sangat luar biasa ya. Sudah dibawakan oleh Pak Syan. Kita sama-sama mau bangkit berdiri yuk teman-teman. Kita mau kasih jempol kita yang terbaik buat Pak Syan. Kita mau bilang terima kasih Pak Syan buat sharingnya. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Syan buat sharingnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, silakan duduk kembali. Nah, kita mau persembahan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum dapat amplopnya, boleh lambain tangannya biar teman-teman asyir boleh bantu bagiin amplopnya. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa dulu ya teman-teman. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar kami memberikan Tuhan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Biarlah persembahan kami ini bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selagi persembahan dijalankan, Ya. Kita ada satu info nih teman-teman ya. Kita akan mengadakan yang namanya Berea Bible Study ya, yang akan diadakan tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli. Nah, jadi buat teman-teman yang mau belajar tentang Alkitab ya, bisa join nih ya. Jadi supaya teman-teman juga jadi lebih ngerti lagi. Nah, tanggalnya itu di tanggal 9 Juli jam 8 pagi, 8:45 menit sampai jam 2 siang. Dan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp50.000. Ya, Itu betul sekali, untuk teman-teman. makan siang dan juga sertifikat ya. Ya, jadi teman-teman kalau mau daftar boleh hubungi ke sekretariat ya. Nah, Kak, info selanjutnya. Info selanjutnya nih Kak. Seperti biasa di setiap hari Minggu jam 2 siang teman-teman, kita ada kegiatan olahraga. Yes, Nih. betul sekali Kak. Wih, Waduh. ya, ini yang dinanti-nantikan setiap minggu ya Kak ya. Iya. Yang pastinya supaya kita bisa mengeluarkan keringat supaya sehat gitu ya. Iya. Jadi teman-teman yang suka badminton, yang suka berolahraga, bisa nih datang teman-temannya ke lapangan Kartini ya. Kita bisa main bareng, kita bakal berolahraga bareng. Betul banget Kak. Nah Selanjutnya adalah info yang sangat menarik nih teman-teman ya. apa nih Kak? Mau tahu nggak nih Kak? Nah, Gak tahu nih. ya, oke, kalau begitu infonya adalah kita akan merayakan teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Mei ya, betul sekali. Ada siapa aja? Ada banyak sekali teman-teman ya. Ada Median, ada Yeremia, ada Christian, Gladys. Nah teman-teman yang ada namanya di sini boleh maju ke depan yuk, naik ke atas panggung. Ya teman-teman, yang namanya ada di atas ini boleh langsung naik ke atas. Terus kalau buat teman-teman yang merasa berulang tahun di bulan Mei tapi belum ada namanya, boleh langsung naik aja ya. Ayo nih teman-teman, siapa lagi nih? Micu, Sakti. Sakti. Oke, Teman-teman yang Christine. nama-namanya tadi ada ya. Ada William, William kakak ya ini. Aduh, kakak Ya, sendiri. saya ulang sendiri. tahun. Oke, habis itu ada Yeremia, datang kayaknya. Ada sudah Christine, ada Gladys, Sakti, Licu, Jocelyn, dan Silakan, Sharon. sini dong, jangan di situ-situ. Nanti digebuk pakai stick drum.
Sinian. Oke. Ada lagi yang belum merasa dipanggil? Oh, Mika. Ayo sini Mika. Yang ulang tahunnya bulan Mei ya kan? Ada lagi yang belum tertera namanya? Di bulan Mei? Oke. Kalau tidak ada, Udah semua nih ya. oke. Oke. Kalau gitu kita mau tanya-tanya dulu nih Kak. Silakan Kak. Mau nanya-nanya apa kak? Kita mau tanya ini ulang tahun yang keberapa, terus wishnya apa Kak? Boleh. Dari Mika dulu. Nah, tahun ke-16 wishnya sih mungkin supaya keluarga terus sehat sih keluarga. Amin. Selanjutnya, Christine. Ini ulang tahun yang ke-18 Wih. Terus untuk wishnya adalah semoga bahagia terus di umur sekarang ini sama diberkati selalu sama Tuhan. Amin. Sakti. Sakti. Ulang tahun yang ke-14 14. kedepannya supaya menjadi terang dan garam untuk semua. Amin. Terakhir, Ada Licu. Ulang tahun yang ke-15. Kenapa? Boleh lebih dekat lagi Miki? Ulang tahunnya yang ke-15. 15. Wishnya sih semoga bahagia terus. Terus aku dan sekeluarga dan teman-teman bisa sehat selalu sampai kapanpun. Amin. Amin. Wah, keren banget nih, Belum, Kak. belum. Kakak dong. Dari kakak Oh iya, juga. saya sendiri lupa ya. Lupa. Kalau saya ulang tahun yang ke-19, wishnya sih ya supaya ditambahkan hikmat dan sukacita damai sejahtera. Amin. Oke. Kalau Kak Stefanus apa nih? Saya masih belum. Kak Stefanus belum. Belum. Kapan Kak ulang tahunnya Kak? Ada deh Oh, nanti. Jangan di spill sekarang. Oh gitu. Oke, kita mau tiup lilin bareng-bareng. Udah mau sampai bawah tuh. Teman-teman ya. Kita bantu hitung ya teman-teman ya. Kita hitung mundur dari 3 sampai 1. Kita hitung bareng-bareng. Habis itu teman-teman yang di depan boleh tiup lilinnya bareng-bareng. Ya, boleh pakai tangan juga boleh. Iya, pakai tangan. 3, 2, 1. Kasih tepuk tangan dong. Wah, perjuangan. Kak, bantu jawabin lah. Telepon pemadam kebakaran Ya, nggak nanti perlu kan? benar. Oke, ya. Set nih apinya tidak Lagi mati. kak, lagi kak. Udah. Lagi, belum mati. Ya udah lah, Kak. Ini lilinnya lilin yang nyala lagi Kak. Oh, bisa biar panjang umur ya kak ya. Ya. Oke deh, kalau begitu, selagi teman-teman kita masih ada di depan, aku mau mengundang Pasian untuk mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun dan juga menutup ibadah kita hari ini di dalam doa. Ya, mari teman-teman kita hadangkan tangan buat teman-teman kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat rekan-rekan kami, teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan. Hari ini Tuhan di bulan Mei Tuhan, dan kami boleh mendoakan mereka pada sore hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan di masa muda mereka Tuhan, mereka boleh tetap ada di dalam jalannya Tuhan, mereka boleh mencari Engkau Tuhan, mereka boleh melewati masa muda mereka bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah juga mereka boleh menemukan rancangan Tuhan, blueprint Tuhan atas hidup mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tetap setia Tuhan di dalam tracknya Tuhan, sehingga mereka boleh mencapai, menggenapi tujuan Tuhan atas hidup mereka Tuhan. Biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan boleh ada atas mereka Tuhan, atas keluarga mereka juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati mereka. Amin. Beri tepuk tangan dong. Mari kita bangkit berdiri teman-teman. Kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Karena salibmu
terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur buat Engkau Tuhan, buat apa yang sudah Engkau berikan buat setiap kami, buat apa yang sudah Engkau lakukan buat setiap kami Tuhan. Kami boleh terus mengucap syukur Tuhan, karena kami boleh memiliki keselamatan Tuhan, karya terbesar-Mu atas hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus setia Tuhan di dalam jalan-Mu Tuhan. Kami boleh menggunakan waktu-waktu kami Tuhan dengan bijaksana Tuhan, sehingga kami boleh terus menggenapi tujuan-Mu dalam hidup kami, setiap kami Bapa. Terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan dari Roh Kudus boleh menyertai dari sekarang sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati teman-teman. Happy Saturday.